Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Nur Habibah dari Prodi PGMI semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Agung Subakti MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang ragam dan laras bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari negara Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Bahasa Indonesia wajib dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya pelajar ataupun mahasiswa, tetapi seluruh warga Indonesia. Adapun pengertian ragam bahasa itu sendiri yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik pembicara atau yang sedang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Ragam bahasa bisa terjadi dikarenakan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan manusia yang berbeda. Jika kita melihat seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka cenderung berbicara dengan bahasa yang baik dan sesuai aturan. Sebaliknya, pada orang yang tingkat pendidikannya rendah atau kurang, terjadi bahasa yang digunakan kurang baik atau tidak sesuai dengan aturan. Dan yang kedua yaitu faktor usia. Dilihat dari segi usia, orang akan cenderung santai atau menggunakan bahasa gaul ketika sedang berbicara dengan sebayanya. Sebaliknya, jika berbicara dengan yang lebih tua, maka bahasa yang digunakan akan lebih sopan. Dan yang terakhir yaitu jabatan atau profesi. Perbedaan ini bisa kita lihat atau kita perhatikan dari cara bicara dan gaya berbicara antara seorang direktur dengan cara bicara dengan office boy. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian dari laras bahasa. Ure dan Ellis tahun 1997 menganggap laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim digunakan mengikuti keadaan tertentu. Hal ini bermakna suatu situasi akan menentukan bentuk bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa itu sendiri. Adapun menurut Resniati tahun 1997, laras bahasa berarti ragam bahasa atau varian pengguna bahasa yang dipergunakan oleh sekelompok pengguna bahasa menurut kesesuaiannya. Adapun macam-macam dari ragam dan laras bahasa itu sendiri yaitu macam-macam dari ragam. Yang pertama, ragam lisan, unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan tidak selalu diucapkan dengan kata dan ragam bahasa lisan terikat. Yang kedua, ragam bahasa pidato. Ragam bahasa yang digunakan saat membacakan pidato di muka umum biasanya berisi penegasan kalimat. Dan yang terakhir yaitu ragam bahasa panggung. Bahasa yang digunakan yang terakhir ragam bahasa tulisan. Adapun macam-macam laras yaitu ada dua pengertian yaitu laras biasa dan laras bahasa khusus. Laras biasa adalah laras yang sering ditemukan atau digunakan oleh masyarakat luas seperti di bidang hiburan, berita, penerangan, dan lain sebagainya. Sedangkan laras bahasa khusus adalah bahasa yang digunakan dalam pemakaian seperti tajuk wancana, cara penyampaian wancana, dan gaya wancana. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dalam melafalkan bacaan, saya mohon maaf. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran bagi saya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.